kita nggak bisa tuh dengan cara yang diktator. Anda harus gini, kalau nggak kita blokir. Gimana cara blokirnya? Gimana cara blokir Starlink ini? Kan nggak bisa. Mau pakai jammer satelit gitu, di jamming gitu. Indonesia mau pakai jammer satelit gitu. Yang ada juga komunikasi satelit mati semua tuh. Kompas jadi nggak bisa siaran tuh kan. Pakai satelit. Halo Sobat Teknus, selamat datang di podcast Antarmuka. Balik lagi dengan gua Yuda dan ada teman gua. Halo di sini. Nah, untuk episode kali ini spesial banget ya. Nggak cuma berdua, jadi kita kedatangan tamu yaitu Mas Pratama Persada, pengamat siber sekaligus chairman dari Lembaga Riset Keamanan Sisrek. Ya. Selamat datang Mas. Terima kasih. Nah, kita mau ngomongin apa nih kalau nih? Yang lagi hype, yang lagi rame di belakangan. Apa tuh? Starlink. Oke, kita ngomongin Starlink-nya Elon Musk. Elon Musk, bukan yang Starbucks keliling ya. Langganan kucing atau gitu. Makanya banyak orang yang ini nih bingung Starlink. Iya. Pakai K apa G? Nah, Starlink ini kan baru banget nih dan untuk industri internet di Indonesia itu juga sangat baru. Ya. Untuk apalagi untuk pelanggan retail yang koneksinya ke satelit gitu. Selama ini kan kita fiber optik dengan ISP yang seperti di IndiHome atau segala macam kan. Dan ini sangat baru dan viral gitu Mas. Ya. Sangat viral kan, YouTuber, netizen banyak sekali membahas soal Starlink. Banyak yang unboxing, banyak yang unboxing, langsung segala macam. Nah, sebenarnya kita pengen tahu nih, yang membuat Starlink ini tiba-tiba hype, tiba-tiba melejit, tiba-tiba viral dan orang-orang FOMO gitu kan. Iya. Mereka pengen nyoba segala macam. Itu kalau menurut pandangan Mas itu apa faktornya Mas? Ya, gini. Jadi datangnya Starlink ke Indonesia ini memang kalau dari sisi yang satu gitu ya, memang ini hal yang menyenangkan gitu. Kenapa menyenangkan? Karena kita tahu Indonesia ini negara kepulauan kan. Tidak semua tempat di daerah di Indonesia ini terjangkau dengan internet. Kita Betul. di Jawa aja juga ternyata nggak kenceng-kenceng amat juga internetnya. Gitu. Iya, benar. Nah, tiba-tiba si Starlink datang, dia menawarkan internet dengan kecepatan tinggi gitu, dengan setting yang gampang, walaupun device-nya masih cukup mahal sekarang gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan investasi jangka panjang, ini menguntungkan sebenarnya. Kenapa? Karena orang bisa langganan internet dengan kecepatan sampai 300 Mbps gitu, megabit per second, itu harganya cuma sekitar 750.000 ya. gitu. Saya di rumah langganan internet 300 Mbps 1,8 juta. Wah. Artinya ini opportunity gitu, bahwa ada layanan internet murah ya gitu. Walaupun tidak semua orang membutuhkan layanan secepat ini gitu. Sehingga untuk orang-orang yang membutuhkan layanan yang secukupnya, sekedarnya gitu, cukup dengan GSM, cukup dengan 3G cukup begitu, dengan internet yang sekarang biasa kita pakai sudah cukup. Nah, ternyata kelebihannya adalah ini bisa mobile, bisa di mana saja gitu. Sehingga orang datang ke negeri antah berantah, ke tempat antah berantah di Indonesia gitu. Dia nggak peduli lagi di store internet apa enggak gitu. Di hutan, di gunung, di laut atau di mana aja gitu, dia bisa pasang sebentar, kalibrasi, connect ke internet, dia bisa pakai unlimited gitu. Nah, ini yang menyebabkan orang ini seneng gitu. Nah, orang-orang yang lain pengen nyoba-nyoba sebenarnya gitu. Termasuk saya juga pengen nyoba juga gitu. Iya. Udah antri Mas? Sudah antri, sudah bayar DP saya. Tapi kehabisan device-nya gitu. Wow. Saya pengen lihat kehandalannya seperti apa. Karena apa? Karena Starlink ini adalah satelit yang orbitnya di bawah, low Earth orbit gitu. Tingginya hanya sekitar 30 sampai 35 km. Sehingga apa? Sehingga latensinya sangat rendah. Latensi itu hambatan ketika transmit data gitu. Sehingga dia bisa mendapat kecepatan yang cukup tinggi gitu. Sehingga dapat 300 Mbps gitu. Kalau dulu kita pakai VSAT, pakai satelit-satelit yang diluncurkan oleh Telkom atau kita sewa VSAT dari negara lain, itu sudah mahal, kemudian lambatnya minta ampun, kemudian availability-nya masih kurang gitu. Nah, Starlink ini ngerubah semuanya. Jadi negara kepulauan, negara nggak terjangkau internet itu sekarang tidak ada batasan lagi gitu. Jadi apa? Jadi di satu sisi memang ini menyenangkan, menguntungkan gitu ya kan, karena banyak saudara-saudara kita itu belum terjangkau internet. Ada 12.000 lebih desa di Indonesia yang belum terjangkau internet begitu, dan ini menjadi solusi gitu. Gitu Mas. Mengapa kok
ini kok jadi rame gitu sampai antennanya kehabisan dan lain-lain. Iya. Tapi Mas, paradoksnya itu adalah ini ditujukan untuk orang-orang yang di tempat-tempat 3T gitu misalnya. Tapi di sana kalau dibandingkan dengan kota gitu ya, mungkin pendapatannya atau pemasukan finansialnya tidak setinggi atau bisa dibilang bahkan kurang gitu. Nah itu di sisi satunya Starlink itu kan ngejual perangkat dengan harga awal yang cukup tinggi gitu kan, walaupun emang mobile dan bisa dibawa kemana-mana dan dengan harga 750.000 itu gimana tuh, ada paradoks? Nah gini nih, kita kan dari tadi ngomongin enaknya ya, ngomongin senengnya gitu. Sebenarnya itu bukan masalah ketika internet ini dijual dengan harga 750.000 per bulan. Kita tahu 750.000 itu dapat 300 Mbps, bisa di split, bisa dibagi-bagi. Saat ini desa memiliki anggaran gitu, ada dana desa, kemudian mereka juga punya BUMDes gitu, badan usaha milik desa gitu, yang sebenarnya kalau mereka kreatif bisa menggunakan Starlink ini, kemudian pasang di daerah yang nggak dapat internet, kemudian dibagi-bagi gitu. Kalau misalkan 750.000 kemudian dibagi ke 10 orang, itu cuma 75.000 sebulannya. Kalau dibagi ke 20 orang, itu bisa 30-an ribu. Kalau dibagi ke 36 orang, coba bisa 20-an ribu sebulan. Dan ini bisa sampai, kalau kita share ya, bisa sampai ke 32 titik gitu, barengan sharing gitu. Artinya ya jadi nggak mahal gitu. Kemudian yang kedua adalah dalam beberapa postingan gitu, strategi pemasaran si Starlink ini juga nanti akan berubah. Sekarang ini harganya 750.000, tapi nanti sekitar setahun atau 2 tahun ke depan dia akan di bawah 400.000, sehingga sampai titik level lebih murah. Sampai titik level nanti dia akan di bawah 100.000 gitu. Bayangkan kalau misalkan harga internet dengan kecepatan tinggi harganya di bawah 100.000, kira-kira operator-operator ini tergilas nggak? Pasti tergilas lah gitu. Sekarang kita pakai data aja cuma 100.000, speednya paling dapat 14 Mbps dan lain-lain gitu. Nanti begitu harga si Starlink ini lebih murah, orang nggak akan ada mau pakai operator, nggak mau tuh pakai Telkomsel, nggak mau pakai Indosat, nggak mau tuh pakai SL, mendingan pakai Starlink. Apalagi sekarang Elon Musk mau develop Tesla phone yang bisa langsung connect ke satelit gitu. Artinya apa? Ekosistem telekomunikasi Indonesia pasti akan terancam. Nggak akan ada yang mau tuh pakai pakai data yang mahal gitu, ya kan? Nah, oleh karena itu harus diatur gitu. Ini kita belum ngomongin masalah ancamannya di dunia ini ya, dunia penegakan hukum, dunia intelijen, dunia militer dan lain-lain gitu. Dari sisi ekonomi aja sebenarnya ini ada ancamannya gitu. Nah, ini yang tidak diperhatikan. Nah, gini. Yang menarik lagi adalah ketika si Starlink ini mau bisnis di Indonesia, sebenarnya kita udah punya aturan nih, udah punya aturan hukum ya, Permenkominfo nomor 20 tahun 2022 harus mendaftarkan penyelenggara sistem elektronik dan lain-lain, harus bikin NOC, Network Operation Center gitu, harus daftar NAP, harus bikin perusahaan di Indonesia begitu. Nah, itu semua ternyata dilakukan oleh si Elon Musk gitu. Dia bikin perusahaan di Indonesia, tapi perusahaan yang menurut saya perusahaan asal bikin, karena di dalamnya nggak ada orang Indonesia, semuanya orang asing, pegawainya. Kemudian yang kedua, ini adalah hanya kantor representatif. Jadi kalau kita komplain, nggak bisa dia ngatasi komplain kita gitu. Dia bukan perwakilan dari si Elon Musk gitu. Kemudian ketika Kominfo bilang bahwa ini harus ada NOC gitu, Network Operation Center. Sebenarnya kalau dari saya pribadi gitu, NOC itu nggak penting ada di Indonesia gitu. Ya boleh lebih bagus di Indonesia gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya dimanapun nggak apa-apa. Karena NOC ini adalah untuk merawat jaringan, merawat si satelitnya ini supaya dia tetap bisa memberikan layanan kepada masyarakat gitu. Jadi di mana aja boleh, karena satelitnya kan di atas, bukan di sini gitu. Yang wajib ada itu sebenarnya NAP, Network Access Provider. Yaitu suatu sistem gitu yang nanti akan digunakan untuk melayani internet masyarakat. Jadi kalau kita lihat hierarkinya ini kayak toko grosir lah gitu. Jadi NAP itu grosirannya gitu. Jadi contohnya misalkan apa ya kalau di sini ya, Lotte Mart gitu misalkan. Nah, nanti ada warung-warung Madura nih gitu yang ngambil dari Lotte Mart ini dijual. Ini namanya ISP, Internet Service Provider gitu. Jadi NAP ini nanti harusnya ketika dia mendaftarkan ke Indonesia, dia yang menjual internet itu ke provider-provider. Jadi
nggak boleh jualan langsung ini gitu kan, sekarang jualan langsung ya kan, jualan langsung kepada masyarakat gitu. Nah ini yang tidak bisa dibatasi. Kemudian yang kedua, ketika si Elon Musk mau bisnis Starlink di Indonesia, dia sebenarnya udah jalin kerjasama dengan Telkomsat resmi nih gitu. Tapi kerjasama bisnis to bisnis, artinya apa? Untuk corporate yang mau koneksi menggunakan Starlink bisa menggunakan Telkomsat. Jadi Telkomsat ini menyediakan jaringannya, dia menyediakan antenanya, orang bisa sewa ke sana. Tapi daripada ribet-ribet gitu, ternyata sekarang Starlink tidak membatasi bahwa internetnya dia itu bisa diakses oleh semua orang, itu jadi masalah. Sehingga orang bisa belanja di Tokopedia, orang bisa belanja di Shopee, orang bisa beli di mana-mana untuk beli antena itu untuk connect langsung ke jaringan Starlink. Bayangkan, mereka tidak menggunakan infrastruktur yang ada di Indonesia. Artinya apa? Artinya nggak akan ada pengawasan, nggak akan ada monitoring, nggak akan ada pembatasan dan lain-lain. Bukan dalam arti yang negatif ya gitu. Tapi misalkan sekarang nih, ada bandar narkoba yang menggunakan Starlink untuk melakukan penjualan narkobanya. Ada orang-orang yang otaknya teroris menggunakan Starlink ini untuk berkomunikasi. Ada orang-orang yang pengen ngancurin negara kita menggunakan Starlink ini. Di sisi lain, aparat penegak hukum nggak punya akses terhadap Starlink. Intelijen nggak punya akses terhadap Starlink ini. Karena infrastruktur itu infrastrukturnya milik mereka gitu. Nggak ada lewat-lewatnya Indonesia sama sekali gitu. Dan apakah kalau misalkan dia nggak menggunakan misalkan satelit bumi di Indonesia itu, mereka nggak bisa beroperasi? Bisa. Apakah kalau misalkan dia tidak menggunakan NOC di Indonesia, mereka bisa beroperasi? Bisa. Apakah kalau mereka nggak menggunakan NAP di Indonesia, mereka bisa beroperasi? Bisa. Itu jadi masalah. Jadi si Starlink ini nggak butuh sama sekali Indonesia sebenarnya. Iya kan? Karena mereka berkomunikasi antar satelitnya itu menggunakan laser. Speednya sampai 100 GB per second. Sekarang throughput perharinya itu bisa sampai 42 terabyte per second gitu. Artinya apa? Artinya kita butuh aturan, regulasi gitu yang bisa memaksa mereka. Karena kita sekarang belum punya bargaining power yang bisa kita gunakan untuk memaksa si Starlink ini ikut Indonesia. Kemarin coba kita lihat, kita berkali-kali jurnalis nanya kan, Pak Elon, gimana masalah investasi di Indonesia gitu ketika dia mau launching Starlink? Ya dia bilangnya apa? Ya nanti ngomongin belakangan lah. Ini kan kita ngomongin Starlinknya dulu, nanti di event lain gitu. Artinya apa? Secara halus dia sebenarnya menolak itu gitu. Ya udah Starlink dulu aja gitu. Nah, kita di Indonesia sebenarnya mengharapkan si Starlink ini berinvestasi ke Indonesia. Yang dulu kita pengen dia bikin pabrik baterainya di Indonesia, ternyata nggak jadi. Dia mengalihkan ke India kan? Gitu. Nah, masa kita mau dibohongin terus gitu? Ya kan, kita mau kadalin terus gitu. Artinya apa? Kita harus bisa memaksa si Starlink ini minimal Anda harus jadi NAP di Indonesia gitu. Anda jangan jualan langsung dong. Manfaatkan provider lokal dong. Kerjasama dong. Kalau Anda mau jualan jangan jualan langsung dong. Sekarang kan bisa kita mau langganan langsung, kita langsung registrasi, bayar pakai kartu kredit, beli antena sendiri, semuanya bisa. Langsung dikirim ke rumah lagi. Langsung dikirim ke rumah. Nggak butuh campur tangan negara. Nah itu jadi masalah. Inilah sebenarnya yang nanti jadi ancaman. Bagaimana kalau misalnya digunakan oleh aparat penegak hukum? Bagaimana kalau misalkan digunakan oleh aparat militer? Gimana digunakan aparat intelijen gitu? Padahal kita tahu Starlink ini adalah perusahaan yang ada di Amerika dan di sana ini punya undang-undang namanya Foreign Intelligence Surveillance Act gitu. Yang artinya apa? Semua institusi yang ada di Amerika gitu sebenarnya harus memberikan akses kepada pemerintah Amerika ketika pemerintah membutuhkan sesuatu hal untuk kepentingan negara. Jadi mereka pasti akan nurut sama pemerintah Amerika gitu. Dan itu yang dikhawatirkan sebenarnya. Ya iya, kalau untuk kepentingan militer ya, kepentingan intelijen, kepentingan negara gitu. Tapi untuk kepentingan masyarakat gitu, untuk kepentingan biasa publik gitu, ya menurut saya ini adalah teknologi yang memang menarik untuk kita gunakan, terutama di daerah-daerah yang 3T tadi. Walaupun kenyataannya antena ini habis dibeli oleh orang-orang di kota, karena mereka pengen nyoba, karena mereka pengen melihat gitu, dan karena mereka suka bepergian, mereka pergi kemana-mana gitu, yang internetnya kadang-kadang susah, konten kreator, ya kan, pembuat konten-konten yang membutuhkan internet gitu. Itu adalah bukti sebenarnya bahwa di perkotaan pun internet kita masih belum baik-baik saja. Iya kan? Sehingga masih membutuhkan alternatif dari si Starlink ini. Gitu. Dan itulah kenapa tiba-tiba Starlink datang dan jadi hype banget gitu. Jadi hype akhirnya gitu. Nah, kalau ngomongin soal 3T nih, Mas. Ya. Sebenarnya
Starlink sendiri di situs di halaman resminya udah menekankan bahwa jaringan Starlink ini nggak boleh di-share. Jaringan Starlink ini nggak boleh di-share sama siapapun, apalagi dengan beda rumah gitu kan. Dan kita juga terbentuk sama regulasi RT/RW-net, Mas. RT/RW-net itu kan kita nggak boleh itu kan? Nggak boleh. Dengan nah itu dia. Ini justru malah jadi paradoks lagi kan. Ya kita tahu lah orang Indonesia ya gitu. Apa susahnya satu internet kita bagi-bagi gitu. Sama seperti sekarang ini kita pakai provider gitu ya kan. Kita pakai provider apalah, Telkomsel lah atau XL lah atau Satellindo lah gitu. Itu kita pakai, kita share kan bisa. Kita pakai modemnya kita crack gitu. Atau kita pakai router lain lagi sehingga dia terdeteksi hanya satu koneksi sebenarnya dibagi 30 koneksi. Itu mah enteng banget itu. Tapi kalau ngomongnya sih kayak gitu ya gitu. Tapi itu hal yang sangat mudah sekali untuk men-share internet yang kita dapatkan dari Starlink gitu. Tapi kalau di crack gitu itu jadi lebih rentan nggak sih? Kan device-nya, kita ngomongin masalah koneksi bukan datanya. Kalau yang di-crack itu aplikasi, misalnya ada aplikasinya gitu ya, mungkin ada malware-nya. Tapi ini yang di-crack kan device-nya. Supaya apa? Supaya kalau kita bagi-bagi ke 30 orang nggak ketahuan kan gitu. Iya kan? Iya, benar-benar. Gitu. Jadi kreativitas itu udah pasti ada gitu. Dan sekarang sudah banyak melakukan itu. Yang nyoba Starlink itu dibagi-bagi ke banyak device juga sudah ada. Terus gimana cara Starlink ngawasin? Emang bisa? Nggak akan bisa. Kenapa? Karena dia hanya mendeteksi satu koneksi saja. Di belakangnya pakai network access table dan lain-lain gitu, dia bisa dibagi-bagi suka-sukanya gitu. Makanya saya bilang ya secara legal memang nggak boleh, RT/RW-net emang nggak boleh gitu. Tapi sekarang siapa yang bisa deteksi bahwa koneksi tersebut dibagi-bagi untuk banyak device gitu. Oh itu nggak bisa dipantau ya sebenarnya. Gak bisa lah gitu. Gampang bikinnya itu. Pinter emang. Gitu. Nah Mas, ini kan ngomongin soal keamanan dan kekhawatiran gitu kan. Ini sebuah koneksi internet satelit gitu kan. Tapi kan meskipun itu satelit, mereka juga punya groundnya sendiri kan. Betul. Dan itu di Asia, saya cek di satelit map tadi, Asia itu nggak ada. Paling dekat itu Australia justru. Iya, Australia, New Zealand. Australia. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita bicara soal keamanan data gitu kan, dengan soal hukum, kalau dengan kasus seperti ini itu patuhnya hukumnya itu hukum di daerah mana nih Mas? Apakah di tempat si Starlink ini diakses di Indonesia atau di groundnya ini? Karena di groundnya ini kan pusat akan disalurkan ke pusat datanya kan? Ya udah pasti yang berlaku itu adalah device fisik di mana ground control itu berada gitu. Ya kalau misalnya groundnya di Meksiko gitu, ya hukumnya sana lah gitu. Memang kita bisa akses sana gitu, kayak gitu. Jadi ground station ini digunakan si Starlink ini untuk menyalurkan internet, gitu. Jadi kan nggak mungkin nih satelit punya internet kan? Betul. Nah dia harus connect ke bumi supaya dia dapat high speed internet gitu. Nah internet ini yang disalurkan antar satelitnya gitu, menggunakan laser itu. Jadi ini adalah mesh network gitu, jadi masing-masing bisa terkoneksi, saling support, ada redundannya gitu, sehingga kayaknya nggak akan putus kalau kita pakai si Starlink ini gitu. Hebatnya kayak gitu tuh, gitu, ya kan? Sehingga apa? Sehingga satelit bumi ini nggak dibutuhkan banyak. Yang penting dia bisa connect ke salah satu satelit begitu. Dari satelit itu dia akan di-share ke banyak satelit. Oh, speednya sampai 100 GB per second. Gitu. Artinya apa? Kecepatan internet yang ada saat ini itu nggak akan terdelay gitu dengan adanya speed yang dilakukan, yang dimiliki oleh satelit-satelit si Elon Musk ini gitu. Jadi nggak butuh juga dia punya satelit yang ada di bumi gitu, yang ada di Indonesia gitu. Jadi kalau kita maksa Starlink bikin satelit bumi di Indonesia ya, nggak butuh juga sebenarnya dia gitu. Kenapa? Karena internetnya itu sudah cukup dari negara-negara yang tadi dia pasang satelit bumi gitu. Jadi kalau misalkan si Elon Musk pasang di bumi ya itu niat baiknya dia aja. Lagian juga internet di Indonesia kan nggak terlalu kenceng-kenceng amat gitu. Kalau misalkan dia digunakan untuk base connection di satelitnya si Elon Musk gitu, ya mungkin nggak available juga gitu. Artinya dia akan mencari koneksi yang cepat gitu, yang aksesnya langsung dari kabel bawah laut gitu, tanpa lewat mana-mana, speednya paling tinggi langsung dikonekin ke satelitnya dia. Dari satelit dibagi-bagi lagi gitu. Makanya tadi saya bilang bahwa Starlink ini nggak butuh kita sebenarnya. Itu yang menjadi masalah. Sehingga si Elon Musk ini dia bisa balelo sebenarnya.
Artinya apa? Ya dia bisa bilang bahwa ya udahlah terserah, pokoknya saya nggak butuh gitu, bisa aja. Cuma kan dia mau nyari duit yang resmi kan di Indonesia kan, dia mau dianggap juga di Indonesia, dia mau bikin bisnis yang bagus gitu. Nah, kesempatan itulah yang harus dimanfaatkan. Makanya kita harus bikin regulasi yang win-win solution, bisa maksa dia untuk mau menggunakan infrastruktur yang ada di Indonesia. Kemudian kita harus maksa si Elon Musk ini supaya apa? Supaya aparat penegak hukum kita, intelijen kita, ini punya akses terhadap informasi-informasi yang mengancam Indonesia. Bukan mau nutup ya, bukan mau monitor, bukan mau menyadap gitu. Tapi informasi-informasi yang menjadi ancaman bagi negara kita gitu. Militer gitu, itu juga misalnya memiliki akses, misalkan dia mau simulasi perang atau latihan perang dan lain-lain gitu. Sebenarnya gini, paling bagus sih kita punya satelit sendiri ya. Paling bagus tuh. Gitu. Nah, masalahnya satelit yang kita miliki itu adalah satelit dalam orbit bumi. Orbit bumi itu di atas 500 km dari permukaan bumi. Artinya tinggi banget ini, sehingga latensinya itu tinggi. Sehingga apa? Ada delay gitu. Untuk komunikasi email, untuk komunikasi ya Zoom ringan itu bisa lah gitu. Tapi untuk yang live streaming dan lain-lain itu availability-nya agak kurang, pasti akan putus-putus gitu. Udah itu harganya sangat mahal sekali kan, gitu. Hitungannya kalau misalkan kita beli koneksi dari satelit orbit gitu, itu pakai C-band atau KU-band gitu. Itu hitungannya kita beli, misalnya beli paketnya berapa nih, 100 Mbps gitu, 100 MB gitu, atau paketnya 1 GB gitu, itu ada bayarannya gitu. Sekarang misalnya saya pakai, kan suka hobinya mancing nih saya nih, kalau ke laut nih, ya kan, pakai telepon satelit, itu semenitnya 10.000 bayarnya semenitnya, gitu. Saya Mas ini ngasih unlimited gitu, bebas digunakan, siapa yang nggak mau pindah gitu, pasti orang mau pindah lah ke sini gitu. Nah, oleh karena itu selain batasan terhadap si Starlink ini, kita juga perlu membatasi nih untuk penggunaan militer, untuk penggunaan yang butuh confidentiality gitu, kerahasiaan, untuk intelijen, ya janganlah menggunakan Starlink ini. Gitu, harus bikin aturannya. Nah, gimana itu dengan regulasinya? Apakah cukup dengan UU PDP? Sementara UU PDP kan baru diundangkan 2022 dan akan berlaku 2 tahun per Oktober nah, ini 2024 ini kesalahan kaprah nih gitu. Karena orang selalu bilang bahwa undang-undang PDP ini tahun 2022, baru berlakunya 2024 gitu. Karena ada masa tenggang berlaku. Sebenarnya undang-undang PDP itu sudah berlaku sejak tanggal diundangkan. Di Oktober 2022 harusnya sudah dilaksanakan, diimplementasikan. Cuma masalahnya karena kita lambat gitu, pemerintah lambat gitu. Akhirnya ya nunggulah, ya udah ada waktu 2 tahun, ditungguin aja lah gitu. Nah, sampai sekarang aja lembaga pelindungan data pribadi belum dibuat. Jadi kalaupun ada yang melanggar undang-undang PDP, nggak bisa sekarang ditindak karena lembaganya belum ada. Padahal amanat dari undang-undang ini adalah wajib bagi presiden membuat lembaga pelindungan data pribadi gitu yang berada di bawah presiden untuk apa? Untuk mengelola ketika terjadi insiden kebocoran data pribadi. Sekarang belum dibikin nih, on progress sih sebenarnya. Moga-moga sebelum Oktober ini selesai. Karena kalau sampai lewat Oktober artinya presiden kita melanggar undang-undang. Nah, undang-undang PDP apakah cukup? Ya enggak gitu. Undang-undang PDP itu digunakan untuk melindungi masyarakat kita ketika datanya digunakan secara sembarangan. Data pribadinya digunakan secara sembarangan. Sehingga apa? Sehingga perusahaan, kemudian pemerintah, ketika mereka menyimpan data orang Indonesia, kalau terjadi kebocoran, mereka bisa kena sanksi 6 tahun penjara, denda 6 miliar, bahkan untuk perusahaan bisa kena 2% dari total revenue tahun terakhir. Kalau perusahaannya sangat bodoh banget gitu, dia bisa kena 10 kali lipat, jadi 20% dari keuntungan per tahun, yearly gitu. Artinya undang-undang PDP ini digunakan kalau terjadi insiden kebocoran data pribadi. Ini Starlink ini enggak. Starlink ini dia tidak melakukan pelanggaran data pribadi. Kenapa? Karena dia menyediakan koneksi. Harusnya ini masuk ke undang-undang telekomunikasi. Undang-undang yang mengatur bagaimana sistem telekomunikasi provider dan lain-lain ada di Indonesia gitu. Nah, ini nih yang harus dicari nih, kira-kira si Elon Musk ini nanti masuknya kemana, kemudian aturan apa yang bisa dibuat, dilakukan supaya kita nggak terdadak. Bayangkan loh, ada satu negara yang karena dia sudah tergantung terhadap Starlink ini, begitu Starlinknya diambil dari dia, ternyata kolaps. Negara mana? Ukraina. Gitu, iya kan?
ketika perang dibilang oke, nanti kita kasih jaringan internet Starlink, kasih semuanya sehingga komunikasi perang prajuritnya yang ada di ujung Rusia mau perang gitu, mereka enak berkomunikasi. Tiba-tiba diambil ini koneksinya, nggak bisa dia koneksi. Bayangkan berapa ribu orang tentara yang akhirnya nggak bisa berkomunikasi. Kita mau kayak gitu. Nah ini kan kita dibuat ketergantungan, ya kan. Kalau nanti sampai kita tergantung nih, ini pikirannya agak jauh nih. Kalau sampai nanti kita tergantung sama si Starlink, kemudian ternyata provider-provider kita di Indonesia bangkrut semuanya karena nggak bisa ngelawan si Starlink, sehingga akhirnya Starlink menjadi satu-satunya sistem komunikasi yang digunakan di Indonesia. Kebayang nggak kalau misalkan nanti Starlink iseng gitu, rusak gitu, kita cabut lah, kita nggak suka sama Indonesia gitu, mati kita, nggak bisa nelpon, nggak bisa pakai internet, nggak bisa berkomunikasi dan lain-lain gitu. Nah ini yang nggak boleh terjadi gitu, ya kan? Karena apa? Karena ketika ada yang monopoli, apalagi sistem telekomunikasi ini adalah salah satu infrastruktur kritis di Indonesia yang kalau ada gangguan, dampaknya itu senegara yang susah gitu. Iya benar gitu. Nah, telekomunikasi salah satunya, ada telekomunikasi, ada transportasi, ada militer, ada keuangan dan lain-lain gitu ya. Kalau sampai itu nanti ada gangguan, satu negara susah, rakyat yang susah gitu. Oleh karena itu kita nggak boleh terlalu tergantung sama mereka. Sehingga program yang kemarin itu, yang dikorupsi BTS itu gitu, ya kan? Itu harus dilanjutkan supaya masyarakat kita ini punya alternatif koneksi, supaya negara ini adil gitu, bahwa semua rakyat Indonesia ini memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses yang sama terhadap telekomunikasi, terhadap internet gitu. Nah, kalau itu dilakukan, tentu yang diberikan Elon Musk ini orang akan bisa milih kan, mendingan saya pakai yang availability-nya tinggi gitu, ya kan, pakai GSM, pakai 4G, pakai 5G dan lain-lain gitu. Nah, yang saya nggak habis pikir adalah, sorry nih ya gitu, ngomongnya agak enak nih gitu. Apa-apa, silakan. Spill the tea. Kok bisa gitu? Kita di IKN gitu, kita mau pakai si Starlink ini gitu. Mikir nggak? IKN itu kan kecil, iya kan? Yang antar kantornya itu kita bisa pakai fiber optik, yang speednya jauh lebih tinggi daripada satelit, latensinya jauh lebih rendah daripada satelit, availability sama reliability-nya jauh lebih bagus daripada satelit. Ngapain pakai Starlink gitu? Kenapa kok nggak pakai infrastruktur yang dibikin oleh Telkom misalnya, ya kan? Kenapa gitu? Kenapa kita harus memaksakan yang seolah-olah IKN ini karena dibilang smart city gitu, kemudian kita akan menggunakan satelit yang kelihatan smart gitu? Enggak, ini cuma masalah koneksi aja sebenarnya gitu. Nah itu yang kadang-kadang kita berpikir, ini ada apa nih di Indonesia ini? Kok semua tergagap-gagap untuk seolah mendewakan, ini adalah teknologi canggih yang kita butuhkan, harus kita pakai gitu. Kita nggak tahu kalau kita nanti dibikin ketergantungan sama mereka gitu. Biarkanlah sesuai dengan fitrahnya harus satelit itu, ya kan, digunakan untuk daerah-daerah yang memang tidak terjangkau oleh telekomunikasi, digunakan oleh orang-orang yang susah mendapatkan telekomunikasi ketika dia ke gunung, ketika dia ke daerah-daerah yang memang nggak ada komunikasi sama sekali gitu. Tapi kalau misalkan di tempat-tempat yang bisa terjangkau jaringan fiber optik, ya masa pakai satelit juga gitu, ya kan? Nah, oleh karena itu solusi yang menggunakan fiber optik, solusi yang menggunakan menara BTS itu harus dibikin lebih murah dibandingkan layanan satelit ini. Kan nanti jadinya ada persaingan kan gitu. Bagaimana bisnis nanti akan berkembang. Kalau kita nggak bisa bersaing ya sudah. Oleh karena itu harus dihitung ulang lagi nih. Telkomsel harus menghitung ulang, IndiHome harus menghitung ulang, XL harus menghitung ulang, ya kan? Bisnet dan lain-lain harus menghitung ulang nih. Kira-kira kelayakannya itu berapa dia jualan internet gitu, sehingga nanti nggak kalah dengan Starlink ini. Kalau kayak gitu yang diuntungkan siapa? Masyarakat pasti. Enak, masyarakat bisa dapat jaringan yang cepat, harganya lebih murah gitu. Otomatis dia nggak akan ngelirik si Starlink ini kalau dia nggak butuh banget. Kalau butuhnya cuma di kos-kosan, butuhnya cuma di rumah, butuhnya cuma di kantor, ngapain saya harus pakai Starlink? Gitu. Orang di sini ada koneksi yang cepat, koneksi yang murah, koneksi yang nggak putus-putus gitu. Nah itu yang harus dipikirkan. Jadi jangan hanya mengeluh saja, kan sekarang operator telekomunikasi sama ISP kan hanya ngeluh aja. Aduh ini kita mati nih, aduh
pikir dong gimana caranya menyaingi mereka gitu. Nah, sebenarnya yang paling mudah bukan yang paling mudah sih, yang paling bisa dilakukan untuk bersaing dengan Starlink sekarang oleh ISP dan operator itu apa Mas sebenarnya? Apakah dia hanya dengan memperluas BTS kah atau ada strategi lain termasuk pricing? Yang pertama adalah kalau untuk negara ya, harus membuat pemerataan koneksi komunikasi, penting. Kalau misalkan masih belum bisa internet ya minimal telepon dulu lah. Gitu, ya kan? Kan sekarang telepon mau dihilangin nih, 2G mau dihilangin nih, 2G mau dihilangin, 3G mau dihilangin, mau dipakai 4G dan nanti alokasi 2G sama 3G mau dipakai ke 5G kan gitu. Pikirin dulu nih yang di daerah nih gitu. Kasih akses dulu nih gitu. Pasangin BTS yang benar bukan BTS fake ya. bikin menara yang benar gitu, yang bisa ngasih koneksi gitu, ya kan? Itu langkah awal. Orang kita punya kok duitnya, ya kan? Jadi masalah duitnya nggak dipakai gitu, ya kan? Malah dikantongin. Kalau duitnya dipakai dengan benar, harusnya rakyat kita, keluarga kita, saudara kita itu dia bisa dapat akses yang sama dengan kita. Kemudian yang kedua, ketika kita berbicara masalah provider, ya Anda harus bersaing dong, ya kan? Artinya apa? Ketika Anda bersaing, nanti yang diuntungkan siapa? Rakyat, masyarakat gitu. Nah, tapi persaingannya juga persaingan yang diatur. Jangan persaingan yang los-losan. Kalau persaingan los-losan, yang punya modal yang pasti akan menang. Elon Musk yang duitnya nggak ada serinya itu, udah pasti menang lah. Dia mendingan bikin harga murah untuk solusi internetnya gitu, sampai bertahun-tahun, sampai ini provider Indonesia bangkrut, dia baru naikin lagi. Kalau udah bangkrut kan nggak bisa bikin lagi dia. Udah rusak infrastrukturnya, BTS sudah mati semua, pegawainya udah dipecatin semua gitu. Jadi kalaupun kita tergantung si Elon Musk mau harganya berapa saja kan tetap masih mau ikut gitu. Nah, oleh karena itu harus ada pemerintah. Makanya peran pemerintah ini sangat penting sekali. Jangan hanya memberikan karpet merah tapi nggak ngerti solusinya. Kan itu yang terjadi sekarang, terdadak. Kok bisa Anda memberikan izin, Anda memberikan jalan, Anda memberikan karpet merah gitu, berlomba-lomba mau foto bareng si Elon Musk gitu, ya kan? Tapi Anda nggak berpikir bahwa ini adalah ancaman. Ini kan seperti kita ini kayak ini, bawa macannya belum terlalu gede, masih jinak nih sama kita nih gitu, ke rumah kita, tapi kita nggak nyiapin kandang. Kalau dia udah gede gitu, nggak bisa diatur, mati kita, dicakar sama dia gitu. Nah, oleh karena itu kita harus prepare. Masih ada waktu sekarang gitu. Bikin regulasi yang benar, bikin aturan yang benar gitu. Termasuk juga aturan-aturan penggunaan kepada masyarakat gitu. Kalau misalkan mereka udah kerjasama dengan Telkomsat gitu, ya pakai Telkomsat. Kalau misalkan harus menggunakan ground station atau menggunakan infrastruktur yang Telkomsat gitu, ya atur supaya si Starlink ini bisa digunakan kalau menggunakan network yang dimiliki oleh Telkomsat gitu. Nah, kalau itu nggak bisa kita lakukan, ya kita akan diketawain. Nanti nasib kita kayak si Ukraina itu. Suka-sukanya dia aja. Kalau dia lagi baik sama kita dikasih internet gitu. Cuma kalau dia lagi kesel sama kita, dicabut internetnya. Padahal internet itu sekarang udah kayak makan. Iya kan? Sekarang siapa yang bisa meninggalkan internet? Kayaknya hampir nggak ada deh. Gitu ya, terutama kita di kota besar gitu. Sekarang orang nggak makan aja masih bisa nahan gitu, tapi orang kalau nggak pakai internet, nggak main media sosial, nggak lihat handphone gitu, rasanya itu kayak hidup itu hampa kan. Nah, oleh karena itu bukan lagi kebutuhan tersier internet itu, tapi ini hampir menjadi kebutuhan primer yang mirip kayak beras sebenarnya, kayak nasi. Oleh karena itu pemerintah harus aware di sini. Harus dijagain ini, jangan sampai nanti ketika kita tergantung terhadap provider tertentu yang tidak bisa kita kontrol, terus dia balelo, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, concernnya di sana saja sih gitu, Mas. Tapi pemerintah udah ada menuju ke situ belum, Pak? Ya kan kemarin udah sempat ngancem-ngancem tuh kan, nanti harus bikin NOC di Indonesia gitu, nanti harus ngikutin aturan Indonesia gitu. Terus kalau mereka nggak bikin, Anda nggak sanksinya, itu jadi masalah. Kalau mereka tarsuk gitu, ntar besok gitu, kita bisa nggak ngasih sanksi ke mereka? Kan saat ini nggak bisa, ya kan? Nggak bisa juga kita maksa yang terlalu berat kepada si Starlink ini gitu, karena mereka juga punya powernya apa? Mereka powernya tidak butuh Indonesia.
gitu. Jadi kalaupun mereka nggak ikutin aturan Indonesia, mereka tetap bisa bisnis, itu jadi masalah. Nah, oleh karena itu kita nggak bisa tuh dengan cara yang diktator. Anda harus gini, kalau nggak kita blokir. Gimana cara blokirnya? Gimana cara blokir Starlink ini? Kan nggak bisa. Mau pakai jammer satelit gitu, di jamming gitu. Indonesia mau pakai jammer satelit gitu. Yang ada juga komunikasi satelit mati semua tuh. Kompas jadi nggak bisa siaran tuh kan. Waduh, bahaya. Ya artinya makanya saya bilang ini harus ada win-win solution gitu. Harus duduk gitu. Karena udah terlanjur nih. Dia udah ada di Indonesia, sudah terlanjur diresmikan. Pak Presiden hadir lagi. Ya kan? Gak mungkin kita bilang ya udahlah kita penjarakan semua orang pakai Starlink gitu. Kan gak mungkin. Ini negara apa nih jadinya nih gitu. Iya kan. Nah, oleh karena itu perlu dicari solusi yang win-win solution. Gimana caranya nih supaya masyarakat mengerti. Oh iya boleh pakai internet, pakai Starlink, tapi jangan melakukan hal yang negatif gitu ya kan. Kita harus ngomong sama Starlink, kasih akses dong pemerintah kita kalau misalkan ada informasi-informasi yang kira membahayakan negara kita, tolong dong kasih tahu gitu. Atau misalkan ketika ada orang menggunakan Starlink, dia melakukan misalkan melakukan penyebaran informasi-informasi yang sebenarnya itu mengganggu stabilitas negara kita, kasih tahu dong, diblokir gitu. Misalnya kayak gitu. Artinya harus ada kerjasama yang baik gitu, ya kan? Supaya apa? Supaya kita ini bisa menjaga stabilitas negara kita ini tetap damai gitu. Kalau enggak, ini seneng banget ini. Adanya Starlink seneng banget orang-orang gitu. Yang dulu para teroris, para pemberontak itu dia pakainya telepon satelit yang mahal banget gitu. Sehingga banyak dari mereka yang akhirnya balik lagi ke komunikasi biasa gitu. Nah, sekarang dengan kemurahan ini mereka akan balik lagi ke sana. Dan kalau udah sampai ke sana, nggak bisa kita kontrol. Sekarang aja mereka menggunakan infrastruktur Indonesia aja, kita sering kecolongan, iya kan? Nangkep berapa ratus kilogram ganja, berapa orang teroris dan lain-lain. Itu menggunakan infrastruktur kita loh, gitu. Yang artinya kita pun sebenarnya juga nggak full 100% bisa memonitor gerakan-gerakan kriminal yang ada di internet gitu. Nah, ini apalagi nggak ada koneksinya sama sekali dengan infrastruktur kita gitu. Padahal kan kalau kita lihat aparat penegak hukum, KPK, intelijen, kita belum ngomongin masalah koruptor nih ya gitu. Mereka kan selama ini punya lawful intercept. Lawful intercept itu alat yang dipasang di operator gitu. Supaya untuk ada pengawasan gitu. Ketika ada orang melakukan korupsi, jadi tersangka dan lain diawasi gitu supaya dia bisa ditangkap dan lain-lain gitu kan gitu. Nah, sekarang udah nggak bisa lagi. Gimana Anda mau masang alat penyadapnya itu di mana? Di Amerika. Mana kasih mereka? Nggak akan kasih gitu. Jadi selama kita belum punya infrastruktur sendiri gitu, kita mungkin hanya bisa memohon gitu, tolong dong ini kasih ya gitu kan, nyari duit di Indonesia gitu. Kalau kan mau Indonesia ini nggak hancur, kalau hancur lu nggak bisa cari duit dong gitu. Harus jaga juga, tolongin kita nih kalau ada informasi-informasi yang kira-kira mengganggu stabilitas politik, ekonomi, sosial, budaya, kasih tahu ke kita ya, minimal gitulah gitu ya kan. Ada sharing informasi antara si Starlink dengan pemerintah kita gitu. Karena kalau nggak ada, pasang NOC pun juga percuma. Network Operation Center Indonesia gitu. Karena NOC itu nggak ada hubungannya sama informasi, nggak ada hubungannya sama jalur transmisi data gitu. NOC itu digunakan untuk melakukan pengecekan bahwa infrastrukturnya itu berjalan dengan baik, service level agreement-nya itu bisa sesuai dengan kontrak gitu, kemudian nggak ada gangguan di jaringan dan lain-lain gitu. Yang benar adalah NAP tadi itu, Network Access Provider gitu. Gimana sih Elon Musk ini bikin NAP di Indonesia, setelah bikin NAP dia ikut aturan Indonesia, terdaftar di APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia gitu. Sehingga kita memiliki akses gitu. Aparat penegak hukum kita lah minimal, KPK lah minimal punya akses di sana gitu. Gitu. Ya, sehingga kita ini agak tenang gitu. Kalau nggak kan kita bingung. Orang kalau misalnya mau ngebom gitu di mana-mana, dia pakai komunikasi menggunakan Starlink gitu. Bingung kita gimana ya kita mau nyadap di mana ya gitu, nggak bisa gitu. Karena koneksinya kita langsung ke satelit. Gitu sudah. Ternyata sangat kompleks. Itu baru ngomongin bisnisnya doang ya? Iya. Iya. Wow. Belum gimana soal keamanan.
ini aparat keamanan ini juga kalang kabut ini. Kenapa kalang kabut? Karena alat-alat yang sekarang ini dimiliki oleh mereka, alat-alat monitoring, alat-alat penyadap, itu jadi alat-alat yang buta dan tuli dengan adanya sistem Starlink ini. Karena nggak punya akses, nggak bisa ngawasi sama sekali gitu. Oleh karena itu dampak ancaman terhadap keamanan negara kita ini itu juga akan membahayakan kalau kita tidak punya kontrol terhadap informasi-informasi yang dilewatkan di Starlink ini. Gitu. Nah, ini sekarang tinggal bagaimana nih aparat penegak hukum kita nih bisa kerjasama dengan si Starlink gitu. Bagaimana nanti mereka dikasih akses dan lain-lain. Karena sampai sekarang pun gitu platform-platform yang ada di Indonesia, media sosial lah gitu ya. Ada Meta yang dia punya Facebook, punya Instagram, ada Twitter, kemudian ada TikTok dan lain-lain gitu. Kita pun agak susah dapat akses gitu. Ya, pemerintah kita agak susah dapat akses. Jadi kalau misalkan ada nih akun yang benar-benar ganggu gitu, bikin masalah gitu. Kadang-kadang kalau kita minta take down, nggak take down sama mereka. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa ini kebebasan berekspresi gitu ya kan. Sehingga negara kita yang harus memiliki hak penuh gitu ya, bukan untuk memberangus demokrasi ya gitu, tapi untuk menjaga agar tidak terjadi kegaduhan yang memang itu bisa memicu keributan gitu. Harusnya mereka nurut dong. Tapi sekarang kan enggak, ya kan? Kita harus minta sama mereka. Kalaupun secara legal nggak bisa, kadang-kadang karena ada pertemanan mereka mau tuh melakukan take down, mau melakukan misalkan ngasih tahu si pemilik akunnya dan lain-lain gitu. Harusnya kan pemerintah punya power gitu. Nah, kenapa kita nggak bisa punya power? Karena kita nggak punya bargaining powernya kita nggak ada. Kenapa kita nggak punya bargaining power? Karena kita nggak punya sistem yang sama dengan sistem yang mereka miliki, sehingga kita nggak bisa ngelawan. Sekarang kalau misalkan nih Google misalkan, Meta, Facebook, Instagram, TikTok gitu, kita ancam gitu, nanti Anda kita blokir loh kalau nggak mau kita ter Indonesia gitu. Sebenarnya dia bisa bilang ya udah blokir aja gitu, ya kan, blokir aja gitu. Tapi kita nggak akan berani blokir. Pemerintah kita ini nggak akan berani blokir. Kenapa? Karena penggunanya sudah terlalu banyak di Indonesia. Ya kan, pengguna media sosial itu lebih dari 160 juta di Indonesia. Pengguna internet udah 217 juta di Indonesia gitu. Rata-rata mereka pengguna media sosial dan mereka menggunakannya bukan hanya untuk kehidupan sosial, mereka menggunakan untuk bisnis, menggunakan untuk hubungi saudara, menggunakan untuk kepentingan pekerjaan dan lain-lain gitu. Yang kalau sampai itu diblokir, yang ribut bukan si platformnya, kita yang ribut itu. Ya kan, demo bikin ketergantungan jadi itu ketergantungan gitu. Nah, di sisi lain kita sendiri nggak berusaha untuk bikin sistem itu gitu. Sedangkan contohnya di Cina gitu. Ya. Di Cina itu ketika si Google mau masuk, Facebook mau masuk gitu, dia bilang oke, boleh masuk ke negeri ini, tapi Anda pasang server ya di Cina supaya data masyarakat Cina ini nggak keluar dari Cina gitu. Si Facebook bilang, jangan dong, itu melanggar privasi kita server terpusat ada di Amerika di mana-mana gitu. Dia bilang oke lah kalau gitu kasih akses ya pemerintah kita untuk mengatur negeri kita. Jangan dong, itu melanggar privasi gitu. Akhirnya apa? Oh ya udah, nggak mau ikut aturan, Anda out aja gitu. Diusir tuh Google, diusir tuh si Meta gitu. Terus apakah rakyatnya suffering, menderita? Enggak. Karena mereka punya sistem yang nggak kalah dengan sistem yang diberikan oleh platform-platform itu. Mereka punya Weibo, mereka punya QQ, mereka punya WeChat dan lain-lain gitu. Yang itu menjadi bargaining power mereka, dan mereka nggak takluk nih sama platform-platform yang berasal dari Amerika itu. Kita nggak ada. Kalau kita bilang, Anda kita blokir ya, selesai. Terus rakyat mau dipakai untuk apa gitu. Nah, itu zolim kepada rakyat itu dan pemerintah. Dan itu nggak mungkin dilakukan gitu ya kan. Caranya gimana? Ya mulailah kita mandiri. Makanya sebenarnya kemarin Pak Jokowi itu bagus, dia bikin program 1000 startup, kan ada program kan gitu. Masalahnya dari semua program itu nggak ada satupun yang mikir kita harus bikin media sosial sendiri ya gitu. Kita bikin cloud sendiri yang bisa dibagi untuk orang Indonesia ya. Kita bikin email gratis nih untuk masyarakat kita. Nggak ada yang bikin itu. Artinya apa? Ini para inkubator ini nggak berpikir bahwa ini penting gitu, atau misalkan udah pada masuk angin nih yang megang programnya gitu, sehingga memang sengaja supaya kita ini nggak mandiri
Gitu. Padahal kunci kita berdaulat adalah kemandirian. Selama kita belum mandiri kita nggak akan bisa. Sama seperti satelit gitu. Kita udah mikir satelit sejak lama. Bahkan dulu kita sempat jadi rajanya satelit tuh. Ketika negara-negara lain masih belum ada, kita negara ketiga atau keempat itu yang meluncurkan satelit saat itu, satelit Palapa gitu. Ya kan? Sampai negara-negara tangga kita itu nyewa satelit kita gitu. Sempat dikdaya kita. Tapi kok tiba-tiba sekarang ini kita kayak apa ya? Kita ini negara kuat, duitnya juga cukup gitu. Masa bikin satelit yang digunakan untuk komunikasi, misalkan untuk penegak hukum gitu, untuk intelijen masa nggak mampu? Kan sekarang kita nggak punya tuh, ya kan? Padahal nggak mahal harganya. Nah ini yang menurut saya, kenapa kok prioritas kita, pemerintah kita terhadap kemandirian itu kok sangat kurang sekali? Masa iya kita mau tergantung terus sama asing? Gitu. Di sisi lain, ketika ada banyak anak-anak muda kita yang pinter-pinter, mereka membuat industri pertahanan, mereka membuat suatu sistem yang memang harusnya itu bisa digunakan untuk militer kita, untuk aparat penegak hukum kita, untuk intelijen dan lain-lain gitu. Ternyata apa? Nggak dibeli alatnya, sistemnya nggak dibeli, lebih seneng beli ke luar negeri. Akhirnya orang-orang Indonesia yang pinter-pinter ini, ketika sudah membuat dengan harga yang sangat mahal, develop pakai orang-orang yang banyak, akhirnya nggak bisa bayar pegawainya, kantornya nggak bisa dibayar, bangkrut. Akhirnya apa, tergantung lagi kita. Padahal banyak orang-orang kita yang pinter-pinter. Nah ini yang harus dirubah nih. Gimana kita bisa memanfaatkan anak-anak muda yang pinter-pinter ini untuk membangun negara kita? Bisa nggak bikin itu? Bisa dong. Gitu. Sudah banyak prototipe yang dibuat gitu untuk membuat satelit low orbit di Indonesia itu. Dulu ada 8 gitu. Kemudian ada beberapa kampus yang sudah mendevelop itu gitu. Bahkan sudah pernah uji coba menggunakan balon dan berhasil gitu. Kok nggak dikembangin? Gitu. Nah, ini yang jadi problem. Ini ada apa nih? Kenapa kok kita kayaknya nggak pengen mandiri? Nah, itu hal yang harus dirubah, terutama nanti untuk pemerintahan ke depan ya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau secara kemampuan ya, otak dan finansial kita itu cukup sebenarnya. Cukup dong, cukup sekali. Di Indonesia itu orang pinternya itu mungkin udah overload mungkin. Iya. Saya kemarin sempat ketemu sama namanya Miklos. Miklos itu dia ahli AI gitu. Dia diundang untuk paparan di PBB. Gitu. Sekarang dia diundang ikut AI Summit di Jenewa, dan itu hanya by invitation. Dia salah satu yang diundang gitu. Dia cerita sama saya ketika kita makan siang gitu. Ada bapaknya juga. Ini pernah nih dia mau mendedikasikan sistem yang dia buat untuk salah satu kementerian gitu. Tapi begitu dia datang didisposisi, suruh ke salah satu deputinya diturun lagi ke direkturnya, disuruh lagi ke eselon 3, disuruh lagi ke yang nggak jelas lu gimana? Ini orang dicari orang sedunia nih gitu, umurnya masih 20 tahun, dicari orang sedunia karena otaknya. Kita di sini dia mau mengabdi, nggak dianggap gitu. Nah ini kan hal yang salah, dan masih banyak lagi orang-orang pintar di Indonesia itu yang tidak termanfaatkan dengan baik oleh pemerintah kita. Oleh karena itu, kenapa kita harus mulai bersih ke sana? Orang-orang pintar nih kumpulin lah gitu. Ngumpulinnya jangan berarti hanya minta tolong aja. Enggak dong. Kalau misalkan dia di luar, misalkan data science gitu ya, dia di luar misalkan digaji 50 juta, di sini lu gaji 7,5 juta, ya nggak mau lah. Ya nggak mau lah gitu. Padahal kemampuan dia itu kalau dipakai, untungnya 1 miliar. Artinya kalau lu investasi 50 juta untuk dapat 1 miliar, harusnya untung dong. Gitu. Nah, cuma kita nggak berpikir ke arah sana. Oleh karena itu kenapa banyak orang-orang pinter Indonesia, banyak anak-anak pinter Indonesia ini akhirnya di-hire oleh orang luar negeri. Akhirnya apa? Yang hebat jadi orang-orang luar negeri, perusahaan-perusahaan di luar negeri. Gitu. Kita enggak gitu. Karena kita merasa bahwa itu jadi urusan belakangan gitu, ya kan. Padahal kita udah nyekolahkan mereka, kadang-kadang ngasih beasiswa mereka ke luar negeri, ya kan, dapat beasiswa. Tapi begitu balik ke Indonesia, mereka tidak mendapatkan hal yang layak mereka dapatkan gitu. Sehingga banyak dari mereka yang akhirnya ditawarilah kerja di luar negeri, ditawarilah oleh profesornya, ditawarilah oleh negara-negara yang membutuhkan dia gitu. Ditawarilah citizenship oleh negara-negara lain gitu. Iya. Nah nanti begitu semua udah habis, kita baru mikir tuh, aduh gimana nih? Baru bingung gitu. Jangan itu. Nah anak-anak pinter ini harus dilibatkan dalam membangun negara. Gitu sudah. Tapi Pak, kalau misalkan udah dengar tadi ada beberapa ancaman dari sisi bisnis, ya. Pengguna ini sekarang
gimana? Tetap lanjut aja cobain atau Ya kan nggak bisa dilarang gitu. Yang pertama adalah ada orang yang memang mau nyoba-nyoba untuk ngelihat seberapa sih kapasitasnya si Starlink ini gitu. Nyenangin apa enggak sih gitu, ya kan. Tapi banyak orang gitu yang memang membutuhkan ini, orang-orang yang kerja di tambang, orang-orang yang kerja di perkebunan, orang-orang yang kerja di daerah-daerah yang susah terjangkau oleh jaringan internet, itu banyak juga menggunakan menjadi kebutuhan mereka gitu. Dan kalau menjadi kebutuhan mereka yang selama ini mereka sewa satelit milik Telkom, satelit milik BRI gitu ya, akhirnya ketika berpindah ke solusi yang lebih murah, akhirnya jadi nggak laku tuh nanti tuh. Satelit-satelit yang kita miliki jadi nggak laku tuh. Karena apa? Karena mahal, lambat gitu, kemudian bandwidth-nya nggak banyak gitu. Nah, ini harus dipikirkan gitu, bagaimana menjaga ekosistem bisnis telekomunikasi Indonesia ini tetap berjalan dengan baik. Karena telekomunikasi itu yang saya bilang tadi, termasuk salah satu infrastruktur kritis. Kalau ini terganggu, dampaknya orang se-Indonesia yang susah gitu. Kalau sampai nanti Telkom terganggu, bangkrut, ya kan, Indosat bangkrut, XL bangkrut, perusahaan-perusahaan penyelenggara penyedia internet nanti ISP bangkrut gitu. Akhirnya apa? Kita satu-satunya menggunakan solusi satelit. Begitu menggunakan satelit gitu. Kalau ada apa-apa bilang aja rusak gitu misalkan. Nah, ini nggak bisa nih. Udah selesai kita. Seminggu nggak ada internet gitu, kira-kira kita bisa nggak seminggu nggak ada internet gitu? Susah pasti gitu. Nah, oleh karena itu sebelum terlambat nih, ini harus wake up kita harus bangun bahwa kita ini butuh berdaulat, dan untuk berdaulat itu caranya adalah dengan mandiri gitu. Harus. Emang kelihatan agak itu ya, kayak omongan yang high gitu, tapi ini emang kenyataan sih gitu. Jadi kenyataan, jangan sampai nanti kita memang jadi negara yang sangat tergantung terhadap asing gitu. Kalau kita tergantung dengan asing, sangat tergantung dengan asing, ya udah, nanti nasib kita kayak negara-negara lain yang dia nggak punya infrastruktur sendiri, yang akhirnya kedaulatannya nggak bisa dijaga gitu. Nah, kalau kita mengarah ke sana, ya sudah, siap-siap kita ini sebenarnya negara jajahan. Walaupun jajahnya menyenangkan ya gitu. Ini kan pola jajah gitu. Iya, ini kan pola penjajahan baru gitu. Bagaimana kita dijajah tapi kita bahagia gitu. Iya kan? Kita dijajah, kita dipaksa untuk memberikan semua resource kita tapi kita bahagia. Gitu. Ini kan penjajahan model baru. Contohnya kita dikasih media sosial gratisan, kita dikasih email gratisan, kita dikasih cloud gratisan, semuanya dikasih gratisan gitu. Supaya apa? Supaya kita pakai mereka. Kita dikasih platform e-commerce gratisan, semuanya gratis gitu. Supaya kita pakai mereka gitu. Kalau kita pakai mereka, kita tergantung dengan mereka, ya kan? Kita nggak bisa lepas dari mereka. Ketika kita nggak lepas, sebenarnya kita tergantung sama mereka. Jadi kita ini dijajah, cuma kita nggak ngerasa dijajah gitu, dan kita merasa enak-enak saja sekarang. Apalagi Starlink kan sekarang mereka itu nentuin harganya masih sendiri loh mas. Sendiri mereka nggak terikat sama apapun gitu. Nah, kalau dari regulasi ini harusnya pakai apa sih regulasi yang untuk supaya persaingan soal predatory pricingnya juga. Karena sekarang perangkat utamanya tuh di diskon dulu. Pricing itu kan ada kesepakatan, kan diatur oleh pemerintah, ya kan. Ini kan hal yang memang diatur, kayak misalkan nih kita mau beli mau beli obat gitu, pasti ada harga eceran tertingginya berapa, SRP-nya. dia mau jualnya berapa, kan kayak gitu kan, ya kan, terendahnya berapa, supaya apa? Supaya dalam range ini orang bisa bisnis gitu. Ada yang targetnya adalah orang-orang yang memang punya duit banyak, dia beli obat yang mahal. Ada yang nggak punya duit tapi pengen kualitas yang nggak jauh beda, ada yang harganya murah, kan gitu ya. Tapi dalam range ini nih gitu, ya kan. Nah, ketika orang nggak mau diatur dalam range ini, dia suka-suka aja bikin harganya gitu, mendingan dia bakar duit, ya kan. Ketika operator kita jualan internet 100.000 gitu untuk berapa nih, 20 giga gitu sebulan gitu, ya dia jual aja, ya udah saya jual 50.000 lah gitu, orang dia nggak rugi juga gitu, ya kan. Ketika dia jual 50.000, kemudian semua orang harus pakai itu, kira-kira bangkrut nggak yang jual 100.000? Pasti bangkrut. Dan ketika dia jual 50.000, sebenarnya harga eceran terendahnya itu nggak untung kalau 50.000, harusnya adalah 75.000 gitu, ya kan. Sehingga apa? Sehingga dia terpaksa harus rugi, lama-lama bangkrut kalau dia mau lawan gitu, karena duitnya banyakan sana masalahnya.
Susah kan? juga ngelawan ya. Nah, oleh karena itu operator di Indonesia juga jangan mahal-mahal jualannya kan gitu kan ya. Lu ngambil untungnya jangan banyak-banyak dong gitu. Supaya apa? Supaya masyarakat ini mau pakai Anda gitu. Supaya tahu bahwa kelayakan harga jualnya itu memang harga jual yang tidak terlalu tinggi gitu. Jangan karena nggak ada saingan Anda jual suka-suka kan kayak gitu ya. Gitu. Nah, si Elon Musk ini datang gitu. Nah, harusnya dia mau diatur juga gitu. Anda boleh jualan tapi jangan ngelewatin harga terendah ini ya gitu. Karena ngelewatin harga terendah ini Anda termasuk akan menjadi predatory price gitu. Nah, itu kan harus diatur. Harus ikut batas Harus bawah dan ikut atas gitu. ya, Oleh karena itu si Elon Musk harus membuat perusahaan berbadan hukum di Indonesia yang resmi, dia sebagai perusahaan provider yang mau diatur di Indonesia. Bukan diatur artinya dikendalikan ya, nggak kayak gitu. Diatur bagaimana nanti pembayaran pajaknya. Itu belum ngomongin pajak nih kita nih ya. Kita kan nggak tahu nih penggunanya siapa. Masih jauh nih. Penggunanya berapa nih gitu. Iya kan? Di Indonesia ini menggunakan Starlink ini berapa kan kita nggak tahu. Karena kita nggak punya akses, yang tahu kan si Elon Musk aja gitu, suka-suka dia aja, enggak kok penggunanya cuma ada 100 orang gitu, karena kita nggak tahu juga gitu ya kan. Padahal kita tahu antena yang terjual di Indonesia sangat banyak sekali antena Starlink gitu. Kemudian ketika ada pengaturan itu, kita bisa menjaga perusahaan-perusahaan Indonesia gitu. Jangan dibuat tarung derajat gitu. Kalau dibuat tarung derajat ya pasti kalah sama pemilik modal yang gede karena mereka berani untuk mematikan itu, mereka bakar duit gitu. Nah, oleh karena itu gimana caranya dibikin aturan yang adil gitu sehingga ketika si Starlink ini bisnis di Indonesia itu nggak mematikan iklim bisnis yang sudah ada di Indonesia. Kemudian yang kedua masalah penegakan hukum, masalah stabilitas keamanan gitu. Mereka juga harus berpikir, mereka harus bantuin Indonesia supaya di Indonesia ini iklimnya tetap damai gitu. Nah, iklim damai itu bisa didapat kalau intelijen bisa melakukan deteksi dini terhadap ancaman, aparat penegak hukum bisa melakukan penangkapan kriminal-kriminal yang mau mengganggu negara kita, kan gitu sebenarnya. Nah, kalau itu bisa dilaksanakan dengan baik, ya udah kita menjadi partner yang saling menguntungkan. Gitu. Dia bisa bisnis di Indonesia dengan baik, rakyat kita yang belum terjangkau komunikasi yang cepat bisa mendapat internet yang cepat gitu. Perusahaan-perusahaan di negara kita juga bisnis dengan enak gitu loh. Nah, itu kan harus dicari solusinya gitu. Kapan tuh, Pak? Hah? Kapan? Ya as soon as possible kalau menurut saya nih gitu. As soon as possible-nya itu artinya apa? Segera nih bikin aturannya, panggil ahli-ahli hukum gimana caranya membuat aturan yang bisa mengikat si Elon Musk ini tanpa merugikan dia gitu. Cari kira-kira teknologi apa yang bisa digunakan untuk melakukan tanding terhadap solusi si Elon Musk ini. Operator harus lihat, Anda jangan jual internet mahal-mahal. Ini ada Elon Musk yang nanti akan matikan Anda gitu. Anda harus nyari loyalitas orang Indonesia kan kayak gitu tuh. Jadi pengaturan-pengaturan itu yang penting gitu. Nah, nanti ujung-ujungnya kalau misalkan persaingan secara sehat yang diuntungkan rakyat, masyarakat gitu. Kita yang harga bisa lebih murah, akses bisa lebih luas, kualitas lebih bagus. Plus nanti aparat penegak hukum dan intelijen, kemudian militer itu bisa melakukan tugasnya dengan baik. Kan kita juga butuh mereka untuk ngamanin kita kan. Kita nggak bisa juga abai gitu. Udahlah polisi nggak usah ikut-ikut macam-macam gitu. Wah, jangan gitu. Kita butuh nih institusi-institusi ini yang memang didesain untuk membantu mengamankan kita. Gitu. Starlink ini kan sekarang baru dipakai kalau di 3 tuh ya untuk puskesmas kan maksudnya. Itu justru kan malah ada data sensitif masyarakat gitu loh. Itu kan khawatir juga. Nah, gini. Kalau kita berbicara masalah data gitu, sebenarnya ada triknya gitu. Jadi data ini kan bisa kita amankan dengan cara apa? Dengan cara enkripsi, dengan cara persandian, disandi gitu, ya kan? Jadi sebelum kita menggunakan si Starlink ini, kita menyandi datanya sehingga ketika kita lewatkan ke Starlink ini datanya sudah encrypted. Sehingga kalau misalkan si Starlink mau nyadap, mau ngambil datanya atau Amerika mau ngambil atau negara manapun yang berhasil melakukan hacking itu berhasil ngambil, dia nggak akan bisa baca datanya gitu. Ya memang benar. Nanti ketika ada program satu data satu sehat ya, programnya Kementerian Kesehatan ya gitu. Satu sehat ada satu data Indonesia gitu.
nanti ketika medical record orang Indonesia, ya kan, histori kesehatan, semua klinik, rumah sakit tergabung jadi satu, tentu itu data yang harus dijaga kerahasiaannya gitu. Sehingga Kementerian Kesehatan harus mulai berpikir sekarang gimana caranya membuat sistem yang secure gitu. Yang ketika kita menggunakan infrastruktur asing, kita nggak khawatir data kita ini dicuri gitu. Ya kan, karena kita nggak bisa menghindari mereka untuk melakukan pencurian data. Sekarang siapa yang bisa ngecek di Starlink itu ada alat apa saja sih gitu? Kan nggak ada yang ngecek. Di Starlink itu ada nggak sih backdoor yang bisa ngambil data kita? Kan nggak ada yang bisa ngecek. Emang kita bisa melakukan assessment terhadap si Starlink, satelitnya mereka? Kan nggak bisa. Jadi kita nggak tahu apakah Starlink ini ada alat intelijennya, apakah ada alat penyadapnya, apakah mereka ada alat monitornya, apakah ada mirroringnya, apakah ada malwarenya, apakah ada backdoornya, kita nggak ada yang tahu. Gitu. Sehingga kita harus antisipasi, kita harus jaga-jaga. Dengan cara apa? Mengamankan datanya. Sehingga data-data yang dikirimkan melalui si Starlink ini data-data yang sudah terenkripsi, data-data yang sudah aman, sehingga siapapun orang di dunia ini yang melakukan pencurian itu tetap aman. Tapi gitu. Kalau pengguna individu gimana Pak? Itu perlu ada langkah-langkah keamanan tersendiri nggak sih kalau pakai internet preventifnya? Satelit tuh? Gini, sebenarnya ancaman untuk individu ketika kita menggunakan Starlink itu sama dengan ancaman ketika kita menggunakan sistem komunikasi yang biasa gitu. Artinya data yang kita share pasti akan bisa dibaca oleh orang gitu. Kemudian ketika kita berkomunikasi orang bisa tahu lokasi kita dan lain-lain. Sama sebenarnya gitu. Jadi kalau untuk individu itu nggak terlalu signifikan sebenarnya. Nah, tetapi bukan berarti bahwa kita tidak perlu melindungi data kita gitu. Tetap aja kita harus berpikir bahwa nanti akan ada orang-orang yang bisa berhasil masuk ke dalam sistemnya Starlink ini dan melakukan monitoring atau intercept terhadap informasi yang kita kirimkan lewat sana gitu. Nah, itu harus kita sadari sehingga kapanpun dimanapun kita selalu sadar, jangan nge-share informasi sembarangan, nggak usah lah kita macam-macam gitu, nggak usah lah kita yang berbuat aneh-aneh gitu, normal-normal aja kayak gitu. Nah, satu lagi sebenarnya ini yang menjadi ancaman gitu. Starlink ini kan dia sudah meluncurkan sekitar 4.000 satelit. 4.000-an ya. Dari 42.000 rencana peluncuran satelit. Artinya apa? Nanti Starlink ini akan ada di hampir semua tempat di atas dunia ini gitu, hampir ngelingkarin kita gitu, kecuali di kutub utara sama kutub selatan ya gitu. Nah, satelit itu kan bisa diprogram dia jatuhnya di mana, supaya apa? Supaya tidak mengganggu ekosistem yang ada di bawahnya, sehingga kita jarang mendengar ada satelit jatuh di perumahan, itu jarang gitu, ya kan? Kalau ada satelit rusak, dijatuhinya pasti di laut gitu, di tempat-tempat yang bukan jalur pelayaran dan lain-lain. Nah, ini nih, kalau misalnya ada yang iseng, karena Starlink ini basisnya adalah internet. Ketika ada yang melakukan peretasan terhadap si satelit ini, kemudian digunakan untuk senjata, kemudian dijatuhkan ke negara kita gitu, kita udah siap belum? Nggak siap kita. IKN tuh misalkan ada istana negara, kalau ada 1 atau 2 satelit nih diprogram untuk dijatuhin ke istana negara, nggak siap kita, hancur itu istana kita, bisa meninggal itu presiden dan menteri-menteri kita gitu. Nah, ini juga harus perlu dipikirkan nih, karena bagaimanapun ini juga jadi senjata. Ketika satelit ada di orbit bumi 500 km di atas permukaan bumi, ketika ada jatuh ke bumi, dia masih ada kebakarnya. Jadi jatuhnya itu tinggal sisa-sisa dikit-dikit lah, puing-puing lah ya. Tapi kalau jaraknya hanya 30 sampai 35 km, itu nggak akan kebakar tuh. Jadi dampaknya ketika jatuh ke bumi, impact-nya itu lebih menghancurkan. Nah, ini harus dipikirkan nih. Punya nggak kita sistem missile gitu, rudal gitu, yang bisa ngelawan ketika ada benda luar angkasa jatuh ke infrastruktur kritis yang ada di Indonesia gitu. Nah, itu harus pikir tuh, ya kan, TNI harus mulai mikir tuh, ya kan, ketika dia jatuh bisa nggak kita tembak gitu sehingga bisa meledak di udara dan lain-lain. Kalau enggak, ini ancaman. Jadi hidup kita dalam ancaman. Sewaktu-waktu kalau ada yang iseng gitu, nggak perlu lagi orang pasang bom, nggak perlu lagi orang ngebom atau ngerusak, membakar gitu.
udah ngehack aja satelit satu gitu, jatuhin aja jeger gitu. Tapi kemampuan peretas emang sudah sampai itu ya. Udah Selama ini lah. kan kita taunya Jim Giovanni kan yang Jim bisa, Giovanni. Iya. Jim Giovanni yang bisa Batas mengotak-atik satelit Iya. ya. Ya, banyak orang punya kemampuan itu banyak sekali gitu. Selama sistem itu terkoneksi di internet, disitulah titik kerawanannya akan muncul. Kalau nggak sekarang, pasti nanti akan ada suatu saat gitu, mereka akan bisa melakukan peretasan terhadap sistem tersebut gitu. Nah ini tinggal pintar-pintaran antara polisi sama pencuri nih kan, Iya, gitu, iya. kuat-kuatan ini gitu. Dan biasanya pencuri maling itu kadang-kadang lebih pintar, lebih canggih gitu. Nah kalau itu terjadi, wah udah selesai. Contohnya misalkan ini WhatsApp gitu. Ya kan, sekarang kan ada namanya Pegasus itu, alat Pegasus, Iya. ya kan, bikinan NSO Israel. Iya. Sampai sekarang si WhatsApp itu, si Meta itu masih bingung sebenarnya di mana celah keamanan aplikasinya, sehingga kok bisa dimanfaatkan si Pegasus ini untuk melakukan penetrasi malware. Karena Pegasus ini bisa menginfeksi handphone manapun, baik itu Android ataupun iOS gitu, atau apa iPhone, yang dia pasang WA di handphonenya. Bayangkan, ya kan? Dan itu malware-nya sifatnya zero day. Artinya begitu dia menginfeksi handphone kita, nggak usah kita klik, nggak usah kita apa-apain, Langsung dapat tiba-tiba akses. kena aja. Hmm. Semua location, foto, video, handphone kita bisa dikontrol dari jarak jauh. Gitu. Nggak ketemu tuh, ya kan? Artinya apa? Banyak orang-orang pintar di sana yang kalau mereka mau, mereka bisa memanfaatkan itu. Dan ketika ada ancaman di atas negara kita nih, gitu, ya kan? Ini kan ancaman, kita nggak bisa kontrol, nggak bisa mengendalikan, ya kan? Nggak mungkin juga kita nembak gitu, 35 km di atas langit kita gitu. Kalau misalkan itu dijatuhkan, kira-kira kita sudah mengantisipasi atau belum? Nah itu juga harus menjadi pemikiran bagaimana kita bisa melindungi minimal istana negara kita lah, gitu, ya kan? Ya, Nah, pemerintah gitu. ini kan PR-nya kayaknya Masih banyak banget banyak ini. Nah, kalau yang Iya. yang paling memungkinkan lah untuk dilakukan dalam waktu dekat gitu kan. Supaya kita istilahnya kita bisa mengunci lah si Starlink itu, si Elon Musk itu. Apa ini Mas? Ada rekomendasi nggak untuk Ya. pemerintah apa yang harus dilakukan? Pemerintah kita yang pertama harus bikin aturan regulasi gitu, yang bisa membuat si Starlink ini ngikutin aturan yang ada di negara kita, ya kan. Yang kedua, kita harus bisa memaksa Starlink ini membuat NAP di Indonesia, Network Access Provider, sehingga nanti yang jualan itu bukan Starlink, yang jualan itu adalah operator. Jadi Oh, oke. operator kita nanti yang jualan paketnya, jadi ada paket dari operator, ada Iya. paket dari Starlink gitu, ya kan. Kemudian antena-antena yang ada ini jangan dijual bebas, karena kan bebas nih, semua orang boleh beli, ya kan, bisa impor langsung gitu. Padahal jelas-jelas kemarin Pak Presiden baru meresmikan tuh balai untuk sertifikasi alat-alat yang ada frekuensi radionya. Yang di Depok itu ya? Di Depok Oh. gitu, ya kan. Ini kan kita nggak tahu apakah nanti antenanya itu ketika ada kebocoran ganggu komunikasi pesawat, atau misalkan ganggu komunikasi radio dan lain-lain gitu. Ini kan nggak lewat itu semua gitu, ya kan. Nah itu harus dicek lagi tuh gitu, sehingga ketika ada orang-orang memiliki alat yang tanpa sertifikasi dari pemerintah, artinya memiliki alat ilegal tuh, ya kan. Nah itu yang harus ditertibkan, alat-alat ilegal itu, ya kan, sehingga sehingga semuanya bisa ngikutin aturan hukum yang ada di Indonesia gitu. Tapi apakah kemudian kita harus melarang Starlink di Indonesia? Terlalu jauh kalau itu gitu. Menurut saya yang penting ditertibkan gitu, dibuat aturan yang benar gitu, diberi penyuluhan yang baik gitu, sehingga kita bisa memanfaatkan fasilitas ini gitu sesuai dengan peruntukannya. Itu sih cara yang paling gampang gitu. Berarti harusnya perangkat komunikasinya itu ngikutin TKDN juga dong Pak? Loh harusnya iyalah, wajib lah. Selama alat itu dijual di Indonesia harus ngikutin aturan Indonesia kan gitu, harusnya gitu. Tapi kan sekarang akhirnya orang bisa import sendiri. Sekarang kan TKDN-nya berapa? 35. Indonesia 35. 35-40 kan. Nah sekarang yang dijual berapa TKDN-nya? 0. Apa yang Buatan bikin mereka Indonesia? semua. Iya, nggak ada, full gitu, ya kan. Nah artinya ya itu tadi saya bilang bahwa pemerintah kita jangan diem aja,
segera lakukan langkah-langkah strategis gitu untuk membuat aturan-aturan ini gitu. Undang si Elon Musk, kasih batas waktu kapan dia mau bikin perusahaan yang benar di Indonesia gitu. Kapan dia mau tanda tangan kerjasama dengan operator yang ada di Indonesia, bukan tanda tangan bohong-bohongan ya. Ini kan kayak sama Telkomsat kayak bohong-bohongan ini gitu, ya kan. Akhirnya Telkomsat udah investasi banyak nggak dipakai nih gitu, ya kan. Nah ini harus dilakukan dengan benar gitu. Nah harusnya pemerintah kita masih dianggap lah untuk melakukan itu gitu. Tapi yang penting kita mau gitu. Jangan kita hanya seolah-olah memberikan apa aja boleh dilakukan di Indonesia, yang penting ada investasi gitu. Masalahnya investasi juga belum kelihatan ini. Iya kan? Duitnya belum kelihatan di Indonesia nih. Yang ada gitu ya. Malah ini mau ngambilin duitnya kita gitu. Artinya kan harusnya duit yang dipakai untuk langganan internet ke operator kita gitu dipakai untuk operator asing kan, yang itu pajaknya kita nggak tahu, kemana duitnya juga kita nggak tahu, kayak gitu. Waktu gitu Menkominfo masih Pak Joni Plate, waktu itu beliau pernah bilang kalau Starlink ini bisa masuk Indonesia, tapi untuk pengguna enterprise, jadi B2B. Iya. Arahnya ke B2B, Mas. Nah justru sekarang kan malah jadi B2C. Nah iya. Makanya ada Telkomsat itu adalah ngatur untuk B2B, ya kan. Nah tapi kan karena memang keadilan itu belum menyentuh ke semua masyarakat kita, itu jadi masalah yang tadi saya bilang. Pemerintah kita ini agak ini juga masalahnya, agak bukan pemerintah kita, oknum. Di pemerintah kita ada yang zolim terhadap rakyat kita gitu, dengan mengkorupsi sistem telekomunikasi yang menjadi haknya rakyat kita gitu, ya kan. Padahal operator sudah patungan nyisihin keuntungannya, dikasihkan ke negara supaya dibangunkanlah oleh negara masyarakat kita yang belum terjangkau internet ini mendapatkan aksesnya gitu. Sehingga selama kita belum bisa memberikan, ketika ada alternatif lain ya kita nggak bisa melarang dong, karena itu haknya rakyat untuk mendapatkan sistem komunikasi gitu, ya kan, untuk mendapatkan akses internet gitu. Nah oleh karena itu kenapa saya bilang ini nggak dilarang tapi diatur gitu. Bagaimana pengaturan ini menjadi win-win solution, menguntungkan untuk pemerintah, menguntungkan untuk bisnis, menguntungkan juga untuk investasi asing gitu, sehingga sama-sama enaknya gitu, ya kan. Kalau sekarang kan masih ketidakadilan gitu, ya kan. Kita nggak dapat apa-apa, pajaknya kita belum ngerti, aturannya mereka juga belum ngikutin aturan kita gitu, sehingga kita nggak mendapatkan apa-apa dari duit orang Indonesia yang digunakan untuk mengakses si Starlink ini gitu. Wow. Itu tapi kalau dari segi konsumen ya, itu kan Angin konsumen segar. malah angin segar banget gitu, Iya. malah senang. Makanya saya bilang ini adalah angin segar untuk negara kita, bukan negara kita ya, untuk hampir semua negara di dunia ini gitu, karena ada alternatif solusi internet yang murah. Ini murah loh untuk hitungan satelit gitu. Jangan dihitung 7,5 jutanya ya gitu. Tapi koneksinya ini koneksi yang murah. Itu 7,5 juta itu kalau misalnya kita pakai internet yang sekarang, itu pakai 1 bulan aja dengan speed yang diberikan sama si Starlink ini udah balik modal itu. Bayarannya bisa mahal. Yang sekarang itu langganan Vsat, langganan satelit-satelit konvensional itu sebulan bisa sampai 10 juta gitu, bisa sampai 15 juta langganannya. Ini cuma investasi 7 juta gitu. Sekarang udah didiskon jadi 4 jutaan gitu, ya kan. Dengan langganan yang sangat murah, lifetime, unlimited gitu, selama sebulan gitu. Ini sangat murah sekali sebenarnya. Beneran sangat murah sekali gitu. Nah, ini masih harga yang untuk bisa retail tapi lebih ke arah bisnis sebenarnya, karena 750.000 itu nggak mungkin terjangkau oleh semua orang gitu. Makanya nanti ketika si Starlink ini sudah keluar isengnya nih gitu, jual harga paket internet itu di bawah 100.000, nah baru kerasa tuh kita tuh. Nah sebelum itu terjadi, segera lakukan langkah-langkah, ya kan. Operator harus berdiskusi, harga Anda sebenarnya bisa diturunin nggak sih, gitu. Infrastruktur Anda bisa dipercepat nggak sih, gitu. Karena kita pun juga di Indonesia ya, nggak usah jauh di Jakarta lah gitu, yang di kota besar gitu, yang harusnya 5G itu kecepatannya bisa sampai dijanjikan sampai 200 Mbps sampai 1 GB per second gitu. Buktinya ya sama-sama aja, 4G, 5G dapatnya tetap aja 10 Mbps, 15 Mbps gitu kan. Padahal di kota besar loh ini loh, ya kan gitu. Nah
harus tuh layanan dari operator diperbaiki. Kemudian masalah data gitu. Emang kita bisa tahu data kita, misalnya kita langganan ini dalam 1 bulan 20 giga gitu. Yang kepake cuma 5 giga. Yang 15 giga kan nggak ada tuh. Kan nggak balik ke kita lagi tuh gitu. Nah, itu nggak boleh curang tuh operator tuh harusnya tuh. Harusnya itu bisa kita alokasikan untuk berikutnya lah gitu. Atau ada misalkan subsidi lah. Orang kita nggak pakai kok gitu. Ya kan? Misalnya kayak gitulah. Jadi harus bikin masyarakat kita ini loyal gitu ya kan, jangan ngambil untung yang kebanyakan lagi nih dari masyarakat kita gitu kan. Sekarang kita juga nggak tahu penggunaan internet kita ini sebenarnya bener apa enggak sih gitu. Kemudian SLA, Service Level Agreement gitu, yang harusnya jaminannya 99% ke atas gitu, tapi tiba-tiba kita sering tuh dapat sinyal tapi kita nggak bisa akses internet ya kan. Kalau kita kemana-mana sinyalnya full tapi kita nggak bisa nih browsing gitu. Nah berarti kan ada kebohongan gitu yang itu harusnya nggak boleh terjadi ya kan. Karena apa? Mungkin BTS-nya overload, memberikan layanan yang berlebihan dalam satu wilayah dan lain-lain gitu. Nah itu yang harus diperbaiki. Nah kalau layanan-layanan operator itu diperbaiki dengan baik gitu, tentu masyarakat akan seneng dong. Harganya bisa lebih murah, kecepatannya lebih kenceng gitu kan, availability-nya kita kemana aja kita bisa dapat gitu. Nah itu baru bener kita bisa bersaing tuh sama si Starlink. Kalau sekarang ya mohon maaf nih gitu, kita masih di bawahnya dia gitu. Nah ini harus kita perbaiki gitu. Justru ini malah jadi angin segar buat semua sektor kayaknya ya sebenarnya. Ya iya. Konsumen, bisnis juga sebenarnya ada untuk berlomba-lomba mengambil hati rakyat nih sebenarnya ya kan. Nah, kan ujung-ujungnya rakyat yang jadi raja di sini gitu kan. Memang itu yang kita harapkan, supaya masyarakat kita ini yang paling diuntungkan gitu. Wow. Starlink emang mengubah lanskap bisnis telekomunikasi banget itu ya. Sama para pejabat kita gitu harus mengerti juga bahwa di sini Anda kan sebagai pejabat pemerintah gitu harus mikir dong bahwa ada ancaman di sini gitu. Harus mikir yang lebih ini lagi lah, lebih dalam lagi lah gitu. Contohnya misalkan membuat infrastruktur ini nanti untuk IKN ibu kota negara gitu, atau membuat infrastruktur Starlink ini nanti untuk militer gitu. Ini mikir nggak sih kalau kita nggak punya akses di sana gitu. Nah itu harus mikir baik-baik tuh gitu. Jangan membuat kebijakan-kebijakan yang malah blunder nantinya. Ya kan, malah memberikan informasi-informasi strategis kita kepada si Starlink ini gitu, yang mereka di belakangnya kita nggak tahu gitu. Oke. Jadi lebih banyak mudaratnya atau positifnya Mas sebenarnya? Kalau kita lihat dari sisi yang berbeda. Kalau dari sisi masyarakat yang memang saat belum terjangkau internet gitu, itu lebih banyak positifnya, ada pasti jauh gitu. Tapi untuk ngomongin negara gitu, yang harus punya kedaulatan, tentu ini adalah negatif karena ini mengancam kedaulatan kita. Gitu. Nah harus cari titik tengahnya tuh, gimana caranya supaya kita tetap berdaulat, tapi masyarakat kita juga bisa menggunakan solusi ini dengan baik, gitu Mas. Dan disitulah pemerintah seharusnya bertindak. Disitulah orang-orang pinter kita ini perlu dimanfaatkan. Itu. Oke. Luar biasa. Banyak sekali insight yang menarik. Udah sejam lebih. Penonton, berasa. Penonton ada pertanyaan nggak? Mau nanya nggak? Tanya yang off the record, siap. Oke, kayaknya udah cukup 1,5 jam, gila obrolannya panjang banget, nggak berasa gitu. Dan sebenarnya masih banyak yang bisa ditanyain. Mungkin nanti kalau misalkan kami undang lagi, anytime. Semoga obrolan jadi insight juga buat pemerintah. Itu yang paling penting, karena tujuan pemerintah kita adalah mensejahterakan rakyat kan. Salah satu kesejahteraan itu indikatornya adalah rakyat mendapatkan sistem telekomunikasi, sistem internet yang merata. Gitu. Oke, mantap. Berarti Starlink sebenarnya adalah angin segar buat semua sektor. Kalau ditertibkan. Pemerintah yang harus bertindak atau jadi ancaman yang sangat menyenangkan. Terima kasih banyak Mas Pratama. Terima kasih banyak atas waktunya. Oke, untuk podcast episode kali ini segitu aja. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe.